Salam Smart Generation. Selamat datang adik-adik siswa Primagama Smart Generation di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, semangat dan antusias dalam belajar. Dan sebelum kita mulai, kita tunjukkan semangat kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Perkenalkan, nama kakak Dani, instruktur smart bidang matematika. Nah, di sini kakak akan belajar atau membersamai adik-adik belajar mengenai segitiga. Kita akan belajar segitiga itu apa sih? Terus apa sih yang disebut segitiga? Bangun-bangun apa aja sih kak yang bisa kita katakan sebagai bangun segitiga? Nah, kalau namanya bangun segitiga itu pasti akan berhubungan yang namanya dengan tiga. Nah, tiga apa? Yaitu tiga titik yang dihubungkan menjadi sebuah bangun datar. Dan itulah yang kita sebut sebagai segitiga. Nah, selain itu yang dihubungkan harus dihubungkan seperti apa sih kak tiga titik sudut itu? Nah, tiga titik itu dihubungkan dengan garis lurus, baru tiga titik itu bisa disebut sebagai segitiga. Kalau udah kita tahu bangunnya itu apa, terus dalam bangun itu pasti punya unsur-unsur. Unsur-unsurnya itu ada, tadi kita udah ngomongin yaitu titik. Tapi di sini unsur dari segitiga adalah tiga titik sudut, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Itulah yang disebut sebagai titik sudut karena memiliki apa? Perpotongan dan dari A, B, dan C. Kemudian kita kalau udah punya namanya titik sudut, kita pasti akan berbicara mengenai sudut. Nah, di segitiga ada sudut A yang disebut sebagai sudut alfa. Kemudian ada sudut B yang disebut sebagai sudut beta. Dan ada juga sudut C yang disebut sebagai sudut gamma. Tadi udah bicara unsur-unsur mengenai titik sudut dan ada sudutnya. Kemudian tadi kita di pengertian segitiga menghubungkan garis lurus. Yang namanya garis lurus pasti kita akan berbicara mengenai apa? Sisi. Nah, di sisi BC yang berhadapan dengan sudut A kita sebut atau kita tuliskan sebagai A kecil. Kemudian ada sisi AC yang berhadapan dengan sudut B kita tuliskan dengan B kecil. Kemudian ada sisi AB yang berhadapan dengan sudut C, kita tulis dengan huruf C kecil. Itulah tadi unsur-unsur dari segitiga. Setelah mengetahui unsur-unsurnya, pasti kalian masih bertanya-tanya, segitiga itu jenisnya apa aja sih kak? Nah, di sini kita akan membahas atau kita akan mencoba melihat segitiga itu jenis-jenisnya apa aja sih? Ya, jenis-jenis segitiga bisa kita tinjau dari tiga hal. Yang pertama dari sudut-sudutnya, yang kedua dari panjang sisinya, dan yang ketiga kita tinjau dari besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Ditinjau dari besar sudutnya. Segitiga dibedakan menjadi tiga kalau ditinjau berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama kita sebut sebagai segitiga lancip. Nah, di segitiga lancip ini syaratnya apa aja sih kak? Atau yang dilihat itu sudutnya yang seberapa sih kak? Nah, di segitiga lancip ini yang dilihat adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Baru bisa dikatakan segitiga lancip. Jadi sudut-sudutnya atau salah satu sudut-sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian
ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya tepat 90 derajat atau siku-siku. Jadi, jika tadi yang segitiga lancip, semua sudutnya besarnya harus kurang dari 90 derajat. Nah, di segitiga siku-siku ini hanya apa? Cukup satu sudutnya yang besarnya 90 derajat. Dan yang ketiga, ada yang namanya segitiga tumpul. Tadi kalau lancip, biasanya apa? Berlawanan dengan tumpul. Kalau lancip kurang dari 90 derajat, kalau tumpul pasti apa? Lebih dari 90 derajat. Nah, di segitiga tumpul ini hampir sama kayak yang siku-siku tadi. Jadi, yang besarnya lebih dari 90 derajat, itu yang apa? Salah satu sudutnya saja. Jadi tidak perlu ketiganya, harus besar dari 90 derajat. Ya adik-adik, setelah kita tadi belajar melihat segitiga dari apa? Besar sudutnya. Nah, sekarang kita melihat segitiga dari panjang sisi-sisinya. Kalau dilihat dari panjang sisi-sisinya, segitiga juga dibagi menjadi 3. Nah, segitiga apa aja sih, Kak, yang dilihat dari sisi-sisinya? Yang pertama ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini, ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi, jika ada sebuah segitiga yang panjang sisi-sisinya sama panjang, dia disebut segitiga sama sisi. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini yang sama panjang cuma apa? 2 sisinya. Jadi, kalau ada suatu segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan satu sisi lainnya panjangnya beda, itu disebut segitiga sama kaki. Dan terakhir, ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini ketiga sisi-sisinya semua panjangnya beda. Jadi, suatu segitiga dikatakan segitiga sembarang jika ketiga sisinya panjangnya berbeda dan apa? Tidak memiliki sudut yang sama. Kemudian, jika kita tinjau atau kita lihat segitiga berdasarkan apa? Besar sudut dan panjang sisi-sisinya. Yang pertama, ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini juga bisa dilihat dari segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip sama kaki, dan segitiga tumpul sama kaki. Nah, setelah tadi segitiga sama kaki, kemudian kita juga punya segitiga sama sisi. Di segitiga sama sisi ini, selain ketiga sisi-sisinya sama panjang, kalau dilihat dari sudutnya juga, ketiga sudutnya besarnya sama, yaitu 60 derajat. Kemudian yang terakhir ada segitiga siku-siku. Di segitiga siku-siku ini, apa? Dia cuma punya apa? Satu sudut yang besarnya 90 derajat dan panjang sisi lainnya berbeda. Setelah kita tahu jenis-jenis segitiga, kita juga harus tahu nih, segitiga itu sifatnya apa saja sih adik-adik? Nah, sifat-sifat segitiga, kita tadi udah dapat berapa? 3 segitiga. Jadi yang akan kita ketahui sifat-sifatnya di sini ada 3 segitiga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Yang pertama, kita akan lihat sifat dari segitiga siku-siku. Si segitiga siku-siku nih punya apa? 2 sisi siku-siku yang mengapit sudut siku. Jadi ada sudut sikunya, kemudian dia diapit oleh kedua sisi, yaitu jika di segitiga ini ada sisi AC dan sisi AB. Kemudian si segitiga siku-siku nih punya apa? Satu sisi yang dinamakan hipotenusa atau yang biasa kita sebut
sisi miring, selalu terletak di depan siku-siku. Jadi yang ada di depannya siku-siku itu tuh namanya hipotenusa. Kalau di gambar ini, dia adalah sisi BC. Kemudian yang terakhir, pasti ini dasarnya ini dari sifat si segitiga siku-siku, yaitu apa? Punya satu sudut siku-siku, yaitu sudut A yang besarnya tadi. Kalau siku-siku berapa? 90 derajat. Kemudian ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini kita kan tahu apa sisi-sisinya sama panjang. Kalau di segitiga ini yang sama panjang adalah sisi apa? Sisi AB sama panjang dengan sisi BC sama panjang dengan sisi AC. Nah, selain ketiga sisinya sama panjang, sifatnya juga harus apa tadi? Sudutnya juga besarnya 60 derajat. Jadi, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C besarnya 60 derajat. Dan yang ketiga nih, si segitiga sama sisi nih punya apa? 3 sumbu simetri. Setelah kita tadi lihat sifat-sifat segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, kita juga apa? Harus lihat sifat dari segitiga sama kaki. Nih, si segitiga sama kaki nih ya, dia itu apa? Kedua sisinya yang sama panjang, karena apa? Tadi sama kaki. Nah, kalau di segitiga ini yang sama kaki itu sisi mana aja sih, Kak? Nah, kalau dari segitiga ini yang sama sisinya memiliki panjang yang sama adalah sisi AC dan sisi BC. Kedua sudut yang sama besar. Sifat dari si segitiga sama kaki nih miliki apa? 2 sudut yang sama besar. Kalau di sini yaitu sudut A dan sudut B. Kemudian yang terakhir nih, si segitiga sama kaki cuma punya satu sumbu simetri, yaitu apa? Si CD. Nah, kita udah tahu nih 3 sifat dari ketiga segitiga tadi, segitiga siku-siku, sama sisi, sama segitiga sama kaki. Nah, udah tahu sifat-sifatnya nih. Jadi kita juga harus tahu dong, berapa sih, Kak, besar sudut segitiga tuh? Nah, kalau besar sudut segitiga itu jumlahnya pasti berapa? Kalau dari ketiga sudutnya adalah, kita bisa lihat dari apa? Pengertian segitiga sama sisi. Ketiga sudutnya 60 derajat. Jadi ada 3 sudut nih, yang tiap sudutnya 60 derajat. Berarti 60 tambah 60 tambah 60. Jadi jumlah ketiga sudut dari segitiga adalah berapa? 180 derajat. Nah, kita lihat nih, kita udah tahu sudutnya. Terus kita bisa lihat nih, beda nggak sih, Kak, sudut di dalam sama di luar segitiga? Kita bakal lihat hubungannya nih, si sudut dalam dan sudut luar segitiga. Kita di sini punya kayak segitiga ABC. Dan dia punya sudut dalam A1, B1, C1. Dan sudut luar apa? A2, B2, dan C2. Kalau mau nyari sudut luarnya gimana? Lihat, kita bisa lihat apa? Sudut A1 tambah sudut A2 sama dengan berapa? 180 derajat. Kok bisa, Kak? Kayak gitu. Ingat, suatu garis lurus memiliki sudut berapa? 180 derajat. Nah, kita juga harus ingat tadi apa? Suatu segitiga memiliki sudut 180 derajat juga. Jadi, ketika kita mau mencari sudut A2 sama dengan 180 min sudut A1, kemudian sudut A2 sama dengan sudut B1 plus sudut C1. Kenapa? Karena 180 dikurangi sudut A1 sama dengan kedua sudut lainnya. Jadi kalau sudut A2 sama dengan sudut B1 plus C1. Sudut B2 sama dengan sudut A1 plus C1.
sudut C2 sama dengan sudut B1 plus A1. Dari kita lihat tadi pernyataan yang sudut luar sama dengan sudut dalam, bisa kita simpulkan apa? Sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang lainnya. Ya, jadi tadi kita udah bahas apa jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga. Nah, sekarang kita bakal bahas apa yang ada dalam segitiga, yaitu suatu garis istimewa yang dipunyai oleh si segitiga. Ada garis apa saja sih? Ada garis tinggi. Nah, si garis tinggi ini gimana, Kak? Garis tinggi itu garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi, lebih ringkasnya kita sebut apa? Garis tinggi, yaitu garis yang tegak lurus dengan sisi di depannya dan melewati salah satu titik sudut. Terus, nah, cara gambarnya gimana sih, Kak? Pertama, lukis busur lingkaran pada titik B sehingga memotong sisi AC di titik-titik. Jadi kita akan bikin apa? Misal dua titik nih dari pelukisan busur di lingkaran titik B. Kemudian dari dua titik potong itu apa? Kita lukis busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Terus kedua busur akan bertemu di satu titik dan menghasilkan titik potong. Baru deh kita hubungkan titik B ke perpotongan kedua busur tadi. Dan jadilah suatu garis tinggi. Setelah garis tinggi, si segitiga juga masih punya si garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau membaca pengertian ini, kalian pasti, apa sih kok ribet banget kayak gitu? Nah, kita simpelin si garis bagi apa? Garis bagi adalah garis yang membagi apa? Si segitiga menjadi dua bagian yang sama besar. Itulah yang disebut si garis bagi. Kemudian garis bagi itu langkah-langkahnya gimana, Kak, buat gambarnya? Yang pertama, kita lukis busur lingkaran dari titik A sehingga memotong pada garis AB dan AC. Nih contoh gambarnya kayak gitu. Baru kemudian dari titik potong AB dan AC kita lukis lagi nih busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Nah, dari pelukisan itu akan kita temukan apa? Suatu titik potong. Nah, barulah kita hubungkan dari si titik A ke titik potong dari kedua busur tadi dan jadilah dua garis bagi yang membagi apa? Dua sudut sama besar. Kemudian kita ke garis berat. Nah, kalau garis berat ini kan pengertian dasarnya suatu garis yang ada di segitiga ditarik dari sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Nih, si garis berat nih membagi apa? Dua sisi di depannya sama panjang. Jadi intinya apa, kita bisa sebut garis berat adalah garis suatu segitiga yang membagi dua sisi sama panjang. Terus cara gambarnya gimana sih, Kak? Nah, itu kan kayak pertanyaan sebelum-sebelumnya nih. Nih langkah-langkahnya. Kita apa? Kita buat busur lingkaran di titik Y dan jari-jari lebih dari setengah YZ. Kemudian baru dengan jari-jari yang sama kita lukis busur lingkaran di titik Z. Kemudian baru buatlah garis sumbu sehingga memotong sisi Z dan Z di satu titik. Baru kita hubungkan X ke perpotongan sisi yang ZZ sehingga terbentuk garis berat. Nah, yang terakhir setelah tadi garis tinggi, garis berat, garis bagi, nih ada yang namanya garis sumbu. Nah, garis sumbu adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus pada sisi tersebut. Ingat, tegak lurusnya pada apa? Sisi tersebut. Jadi, kalau tadi kita garis berat itu membagi sama panjang di depannya,
Kalau ini juga membagi sama panjang depannya, tapi ingat, dia apa? Tegak lurus dengan sisi tersebut. Nah, langkah-langkahnya gimana? Kita pertama lukis busur di titik K dengan jari-jari lebih dari setengah km. Ingat, jari-jari busurnya harus lebih dari setengah km. Kemudian dengan jari-jari yang sama, kita lukis busur lingkaran dari titik M. Nah, tadi kan dari titik K, sekarang dari titik M. Dengan apa? Masih sama. Jari-jarinya lebih dari setengah km. Kemudian baru hubungkan kedua titik potong busur sehingga garis tersebut merupakan garis sumbu di sisi KM. Nah, kayak gitu nih buat tadi udah bikin garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan sekarang garis sumbu. Nah, terus ada nih yang namanya, kalau segitiga ada yang namanya keliling segitiga juga. Nah, keliling segitiga itu apa? Jumlah panjang ketiga sisinya. Jadi ada 3 sisi. Nah, kita jumlahin ketiga sisinya, barulah jadi apa? Keliling segitiga. Atau kalau di sini kita sebut keliling segitiga ABC, itu bisa sama dengan AB plus BC plus AC, atau bisa kita tuliskan A plus B plus C. Nah, jadi keliling segitiga itu ada A plus B plus C atau jumlah ketiga sisinya. Nah, kalau udah bicara keliling nih, kita juga harus ngomongin yang namanya luas segitiga. Kalau luas segitiga nih, kalau yang umumnya adalah segitiga yang punya tinggi. Rumusnya apa? Setengah alas kali tinggi. Kemudian untuk segitiga sama sisi, dia punya cara sendiri untuk mencari luas. Tapi juga bisa dicari pakai luas tadi, setengah alas kali tinggi. Tapi dia apa? Punya sisi miring yang namanya S tadi. Nah, di sini luas segitiganya jadi apa? 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, setelah segitiga sama sisi, kita juga bisa cari luas segitiga sembarang. Kalau mau nyari luas segitiga sembarang, kita bisa gunakan si S. Nah, si S itu apa sih, Kak? Si S itu sama dengan setengah dari keliling segitiga sembarang. Jadi, setelah kita tahu keliling segitiga sembarang itu, untuk mencari S-nya, kita apa? Tinggal setengah dari keliling tersebut. Barulah kita tahu luasnya, sama dengan S akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Jadi si kurung pemisah itu adalah perkalian juga. Jangan lupa lah adik-adik. Nah, kalau tadi kita udah belajar keliling, udah belajar luasnya. Kalau kita nggak belajar soalnya pasti bingung kan? Nah, sekarang kita coba soal nomor 1. Jika diketahui sebuah segitiga bangun datar yang memiliki sisi-sisi diantaranya sisi A, sisi B, sisi C dengan panjang yang masing-masing 12 cm, 8 cm, dan 5 cm. Terus tentukan keliling segitiga tersebut. Coba gimana kalau nyarinya? Nah, ingat keliling tadi apa? Jumlah ketiga sisinya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan keliling ini tinggal 12 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan berapa? 25 cm. Jadi keliling dari segitiga yang memiliki sisi 12 cm tambah 8 cm tambah 5 cm adalah 25 cm. Nah, ini ada soal lagi nih, masih keliling. Sebuah segitiga sembarang yang memiliki 3 sisi. Jadi ada 3 sisi nih dari segitiga sembarang nih. Sisi A 8 cm, sisi B 20 cm, dan sisi C 5 cm. Kita masih suruh apa? Nentuin si keliling dari segitiga sembarang. Jadi untuk menghitung keliling, kita nggak akan membeda-bedakan mau dia segitiga sembarang, siku-siku, ataupun segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga lancip, tumpul, itu nggak ada perbedaan. Karena apa? Untuk mencari keliling kita cuma butuh apa? Panjang ketiga sisinya. Jadi untuk mencari keliling segitiga sembarang ini cukup apa?
Ya, cukup apa? Sisi A tambah sisi B ditambah sisi C. Jadi kelilingnya adalah 8 ditambah 20 ditambah 5. Jadi berjumlah 33. Nah, keliling segitiga sembarang ini berarti berapa? 33 cm. Nah, setelah soal nomor 2 kita coba lagi soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini apa? Ada sebuah segitiga lancip yang memiliki panjang alasnya 12 cm dan juga memiliki tinggi 10 cm. Cari dan hitunglah luas segitiga tersebut. Tadi luas segitiga kita tahu yang ada tingginya tinggal apa, Kak? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita punya alas 12 cm, tinggi 10 cm. Jadi luasnya apa? Tinggal setengah alas kali tinggi, yaitu setengah kali 12 kali 10. Jadi berapa? 60 cm persegi. Jadi luas segitiga lancip tersebut adalah 60 cm persegi. Nah, setelah soal 1, 2, 3, sekarang kita masuk soal nomor 4. Di soal nomor 4, pertanyaannya, ada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki panjang alasnya 40 cm dan juga memiliki tinggi 25 cm. Cari dan hitunglah luas segitiga tersebut. Ini masih sama soal yang ketiga tadi. Udah ada alasnya, udah ada tingginya. Berarti tinggal pakai apa? Setengah alas kali tinggi. Dengan alas 40 cm, tinggi 25 cm, dan rumus mencari luas setengah alas kali tinggi. Akan ditemukan luasnya sebesar 500 cm persegi. Jadi, luas segitiga siku-siku tersebut berapa? 500 cm persegi. Ya, sekarang tadi kita udah ngerjain nomor 4 nih, mengenai keliling dan luas. Sekarang kita coba nomor 6. Nah, Surya senang berolahraga. Suatu hari si Surya berlari mengelilingi taman lentera yang berbentuk segitiga dengan panjang tiap sisinya 20 meter, 30 meter, dan 40 meter. Pada saat itu, si Surya hanya mampu berlari 3 kali putaran. Berapakah panjang lintasan yang ditembus si Surya? Jadi, kalau mau menentukan lintasan lari, kita masih ngomongin apa? Ngomongin keliling. Karena nggak mungkin kan, kita bakalan lari di suatu taman muter-muter di tengahnya. Pasti kita berlari di mana? Di pinggiran tamannya. Dan itu kita mencari apa? Keliling. Nah, untuk mencarinya panjang lintasan berarti kita butuh apa? Keliling dulu. Keliling tadi apa? Panjang semua sisi. Sedangkan kita tahu panjang sisinya apa tadi? 20 tambah 30 tambah 40 dengan jumlah berapa? 90 meter. Jadi keliling dari taman lentera berapa? 90 meter. Nah, ada pernyataan lain nih. Si Surya hanya mampu 3 kali putaran. Berarti Surya mengelilingi taman lentera 3 kali. Dan untuk menghitung panjang lintasan, tinggal apa tadi? Keliling kita kalikan dengan banyaknya putaran yang sudah dilakukan oleh Surya. Jadi 90 dikali 3 sama dengan 270 meter. Jadi panjang lintasan lari yang ditempuh oleh Surya adalah 270 meter. Seperti itu adik-adik. Jadi untuk mencari panjang lintasan, jika ada soal seorang pelari, itu apa? Kita cari kelilingnya terlebih dahulu, baru kita kalikan oleh putaran yang dilakukan oleh seorang itu. Nah, kita masuk ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini masih soal cerita nih. Pak Budi berencana membuat stempel yang berbentuk segitiga sama kaki sebanyak 8 buah. Stempel segitiga tersebut memiliki alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Nah, pas ditulis stempel itu harga-harga tiap 1 cm perseginya itu berapa? 200 rupiah. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat 8 buah stempel? Nah, jadi untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan Pak Budi, pertama kita perlu menghitung apa? Luasnya terlebih dahulu, baru dikalikan banyaknya si stempel. Jadi ini
Luasnya. Kita cari dulu luas segitiganya. Kita punya rumus apa tadi? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya berapa? 8 cm dan tingginya berapa? 5 cm. Ketemulah 20 cm persegi. Jadi 20 cm persegi itu apa, Kak? Kak, 20 cm persegi itu tadi ada deh luas segitiganya. Jadi satu buah stempel itu luasnya 20 cm persegi. Karena biaya 1 cm persegi stempel berapa tadi? 200 rupiah. Maka kita hitung dulu harga satu stempel. Harga satu stempel berarti berapa? 200 rupiah dikalikan 20 sama dengan 4.000 rupiah. Kemudian yang dibutuhkan Pak Budi kan harga 8 stempel, Kak. Nah, adik-adik, jadi harga stempel yang harus dibayar oleh Pak Budi adalah 32.000 rupiah. Karena apa tadi? 8 dikali 4.000 sama dengan 32.000 rupiah. Nah, sekian adik-adik. Itulah materi yang ada di bab segitiga. Nah, dengan demikian pembelajaran kali ini semoga adik-adik semakin paham dan antusias dalam belajar. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar update tiap hari. Dan jangan lupa saksikan video-video kita yang lainnya. Primagama siap, smart, terdepan dalam prestasi.